Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran sejarah kita, di mana minggu lalu kita belajar tentang perjuangan Indonesia secara diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Ternyata Indonesia tidak hanya menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia dengan cara ikut serta dalam pasukan sekutu untuk datang ke Indonesia. Di daerah-daerah terjadi beberapa pemberontakan yang harus dihadapi oleh tentara-tentara Republik Indonesia, seperti DITII, APRA, pemberontakan Andi Agis, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan DITII ini adalah pemberontakan dengan tujuan utama ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. DI adalah Darul Islam, TII adalah Tentara Islam Indonesia. Pada awalnya, pemberontakan DITII itu terjadi di Jawa Barat, tapi ternyata pengaruhnya semakin meluas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, bahkan sampai Kalimantan Selatan. Ini adalah tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan DITII. Yang pertama Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Bereh di Aceh, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Amir Fattah di Jawa Tengah, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII ini akhirnya mampu diberantas oleh tentara-tentara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pemberontakan APRA. APRA adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nama APRA diambil karena pada saat pemberontakan mereka memunculkan isu tentang adanya kedatangan Ratu Adil di Indonesia yang akan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pemimpin pemberontakan APRA adalah Kapten Westerling, di mana Kapten Westerling ini dulunya adalah bekas pemimpin Kenil. Kenil adalah tentara Hindia Belanda buatan Belanda yang saat itu ada di Indonesia. Tujuan utama dari APRA adalah mereka ingin mendirikan negara Pasundan di Jawa Barat. Jadi, berdasarkan hasil konferensi meja bundar, pada saat itu Indonesia bentuk pemerintahannya dibentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat itu mengakibatkan terjadinya ada beberapa negara bagian yang dibentuk di Indonesia. Salah satunya adalah negara Pasundan. Nah, lalu kemudian tanggal 23 Januari tahun 50, pemberontakan APRA terjadi secara besar-besaran dengan tujuan menolak pembubaran negara Pasundan yang ingin dibubarkan oleh tentara Republik Indonesia. Ini adalah gambar Kapten Westerling yang memimpin pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Agis, juga dilakukan oleh bekas tentara Kenil di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar. Jadi Kapten Andi Agis ingin mendirikan negara Indonesia Timur yang keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia Timur dulunya adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pertempuran utama terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 1950. Dan akhirnya pemberontakan Andi Agis bisa ditumpas oleh APRIS yang sama dengan ABRI saat ini, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ini adalah Kolonel Andi Agis yang memimpin pemberontakan Andi Agis. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan diproklamasikan tanggal 25 April tahun 1950 oleh Dr. Smokil yang merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Saat dibentuknya Republik Maluku Selatan, terpilihlah J.H. Manihutu sebagai presiden dan Dr. Smokil sebagai Perdana Menteri.
tanggal 9 Mei tahun 1950, Dr. Smokville diangkat menjadi Presiden Republik Maluku Selatan, menggantikan J.H. Manihutu, lalu dia membentuk Angkatan Perang RMS. Pertempuran untuk menumpas pemberontakan RMS berlaku dalam waktu yang sangat lama. Awal November tahun 1950, akhirnya Ambon sebagai pusat Republik Maluku Selatan atau ibu kota Republik Maluku Selatan bisa dikuasai. Tanggal 12 Desember tahun 63, Dr. Smokville berhasil ditangkap dan disidangkan di mahkamah militer. Ini adalah gambar Dr. Christian Smokville. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Ternyata banyak hal yang dihadapi Indonesia di awal-awal kemerdekaannya. Tapi kenyataannya Indonesia sampai saat ini tetap menjadi negara yang survive dan tetap berajaskan Pancasila. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih kamu sudah memperhatikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.